lebih dari 50% yang anggota gereja adalah perempuan. Tapi kurang dari 3% dari perempuan itu menjadi pemimpin dalam gereja Katolik. Agak rancu ketika seorang wanita itu memperjuangkan emansipasi wanita. Itu sangat rancu, sangat bias. Halo Sobat KKI Melbourne, ketemu lagi dengan saya Peter Sanjaya di sini di channelnya KKI Melbourne di segmen Obaja, obrolin aja. Di topik kita kali ini kita lagi sedang mau mengangkat sebuah topik yang kemarin ada seminar, lebih tepatnya Zoominar berkaitan dengan Women in Leadership. Hanya saja cuma Zoominar ini tidak dipublikasi gitu, jadi hanya untuk satu kelompok saja. Nanti kita akan tahu kelompok apa itu. Nah, hari ini ada yang menarik sebenarnya dari Zoominar tersebut yang ingin saya gali lebih dalam lagi. Karena itu saya mengundang narasumbernya langsung, sekaligus pembicara dari Zoominar tersebut. Selamat datang, Natalia. Apa kabar? Halo Peter, baik. Apa kabar? Baik. Kita akan lebih dominasi ngobrolnya pakai bahasa Indonesia aja ya. Oke. Jadi sebelum kita lanjut ke topiknya, yaitu Zoominar yang kamu adakan kemarin itu, kita pengen kenalan dulu. Kamu ini siapa sih sebenarnya? Aku pertama kali lihat kamu itu sebenarnya di kepengurusannya Om Matius. Tapi aku nggak tahu sebenarnya kamu itu jadi apa di situ. Karena aku juga baru gabung KKI, baru 1 tahun kali ya waktu itu, dan belum ngeh banget KKI ini apa sih sebenarnya. Gitu. Silakan Natalia, perkenalkan diri kamu. Boleh. Oke. Halo semuanya. Nama saya Natalia Teguh Putri. Seperti yang Peter katakan, dulu saya serving di KKI di bawahnya kepemimpinan Om Matius ya sebagai sekretaris. Jadi waktu itu bersama Marcella. Jadi tahun ini mungkin Marcella yang ngelanjutin. Oke. Berarti ada 2 sekretaris ya? Iya, betul. Keseharian saya tiap hari bekerja, lalu saya sekarang lagi belajar ngambil graduate research program untuk nulis tesis tentang kaitannya iman dengan giving. Itu di QUT Business School, di School of Accounting, Australian Centre of Philanthropy and Non-Profit Studies. Aduh, kayaknya complicated itu. Aku dengar-dengar kamu ini ya, bikin kamu founder dari Water Jar, bener? Ya, betul. Itu perusahaan apa itu? Boleh dikasih tahu nggak? Boleh. Ya, The Water Jars itu sebuah movement ya, bukan organisasi, bukan perusahaan. Jadi suatu gerakan dalam pekerjaan saya, yang mana kita menyisihkan beberapa persentase profit dari komersial arm kita untuk support community development melalui charities, dan community development tersebut bergerak dalam bidang health, education, and youth. Jadi misalnya ada foto yang saya pasang ini adalah salah satu community development yang kita support di Indonesia, dan juga di beberapa negara lain yang kita dibantu sih oleh charity sama existing organizations, non-profit organizations, yang mana kita cuma bantuin fundingnya, The Water Jars cuma support fundingnya, dan yang melakukan pekerjaan di lapangan ya organisasi tersebut gitu. Oh, Jadi more of a collaboration. Oke. Jadi buat ngumpulin dananya ya itu ya, Water Jar ya? Betul. Lebih ke negara Indonesia atau any country? Any countries. Secara natural kan saya bisa bahasa Indonesia, jadi ada beberapa proyek yang tentu saja di Indonesia, tapi sebenarnya anywhere. Dan Water Jars ini sebuah movement di kantor saya, tapi juga di lingkungan pertemanan saya, dan kadang-kadang kontraktor dan para pekerja yang kadang-kadang berpartner dengan kantor saya juga support itu gitu. Jadi ketika mereka ingin support,
community development tersebut, mereka tidak kasih uangnya ke The Water Jars, mereka langsung kasih uangnya kepada organisasi atau charities itu. Jadi The Water Jars itu tidak hold any funds, we're just a movement that push more of as a community, kita bareng-bareng support sebuah project gitu. Oh gitu. By the way, kamu di KKI itu udah berapa lama sih? Dari tahun berapa sih? Berapa lama ya? Udah nggak ingat, dulu ngebantu Sunday School kan, terus kemudian di sekretariat sekitar 6 tahun, lalu sekarang masih jadi ban serepnya Sunday School kadang-kadang, tapi udah jarang banget. Para tim Sunday School sekarang udah solid banget, mereka udah keep going. Jadi ya, terus saya dulu di wilayah Santo Paulus dan sekarang sebenarnya tinggalnya di sekitar wilayah Santo Franciscus. Jadi it's been a part of my life, I think, for a long time. Oh, kamu tuh di Sunday School. Sekarang aku inget. Pertama kali ngeliat kamu itu kayaknya waktu itu di Laverton. Waktu itu kamu nawarin ke tiap keluarga, ada yang punya spare coklat nggak? Buat dikumpulin, buat nanti dikasihin ke anak-anak. Iya, aku ingat sekarang. Ya, betul. Aku ingat anak kamu kayaknya Deo ya. Jadi dulu kan yang kecil-kecil. Oke, ingat-ingat sekarang. Nah, sekarang aku pengen tanya nih, sebenarnya seminar yang kemarin diadakan itu hari apa sih sebenarnya? Weekdays ya? Di weekdays ya? Iya, betul. Hari Kamis malam. Kamis malam. Dan di grup apa sih? Itu undangannya dari grup refleksi kitab suci yang biasanya memang ada kayak pertemuan reguler gitu. Jadi mungkin mereka melihat topical needs kadang-kadang tentang suatu fenomena, dan kebetulan minggu lalu adalah tentang kepemimpinan perempuan dalam gereja. Berarti yang kamu sampaikan based on Alkitab ya, tentunya? Ya harus. Kita kan harus berangkat dari situ acuan kita. Boleh share sedikit nggak yang kamu sampaikan di grup itu apaan? Boleh. Jadi sebenarnya undangan itu di-extend kepada saya tuh karena kayaknya Om Matius deh atau Pater ya, kira-kira tahu bahwa saya baru graduate dari ASU ngerjain theological degree in theological studies. Just this year, beginning of this year, I've just graduated. Terus topik saya tuh leadership for mission dan especially for women gitu. Jadi ini tuh membuat Om Mat dan teman-teman mungkin merasa kayak wah kamu harus share nih tentang apa yang kamu udah belajarin gitu di uni. Jadi ya kemudian saya share tentang jadi melihat sebuah fenomena dengan memakai metode see, judge, act. Jadi kita melihat data dan apa yang terjadi di sekeliling kita, kemudian kita judge memakai terang kitab suci dan juga tradisi dan segala wisdom dari experience dari semua pihak, dan kemudian kita act. Selalu ada bagian di mana kita bertanya pada diri kita, what about us gitu, apa yang harus kita dan bisa dan seharusnya kita kerjakan setelah kita melihat fenomena tersebut gitu. Dan kemarin topik yang dipilih adalah kepemimpinan perempuan dalam gereja. Lalu kalau boleh tahu yang kamu lihat apa di lapangan? Ya, jadi yang kita punya, data yang kita punya, dan saya dibantu oleh beberapa kolega saya. Ada Andrea Dean dari Women and the Australian Catholic Church, ada Dr. Trudy Dantis juga yang supply saya datanya. Jadi mulai datanya range dari National Center of Evangelization dan Australian Bureau of Statistics. Kita tuh punya beberapa data yang cukup menggelitik gitu. Misalnya Australia di gereja secara global ya, lebih dari 50% yang anggota gereja adalah perempuan. Tapi kurang dari 3% dari perempuan itu menjadi pemimpin dalam gereja Katolik gitu. Jadi misalnya di Sri Paus di Roma, dia mempunyai 12 office kan, yang membantu memutuskan decisions yang sangat penting di seluruh gereja kita gitu. 12 office ini diketuai oleh presiden atau prefect dan juga sekretari dan undersecretary.
selama sepanjang segala abad, cuma ada sekitar 7 perempuan yang menjadi undersecretary. Itu sangat sedikit gitu dibandingkan seluruh ke expertise yang kita punya gitu di gereja. Dan secara tradisi itu memang selalu dikepalain oleh laki-laki gitu. Dan juga yang kita melihat fenomena di Australia sendiri, di mana sama perempuan itu lebih dari 50% dan sekitar 60% dari perempuan itu attend attend mass di Australia. Tapi kita tidak melihat banyak posisi-posisi kepemimpinan dalam paroki ataupun dalam organisasi gereja yang melibatkan banyak perempuan gitu. Jadi kemudian seperti yang mungkin Peter tahu sendiri, kita kan cukup under spotlight ya setelah Royal Commission into Child Sexual Abuse and Institutional, di mana salah satu report yang keluar, rekomendasi yang keluar adalah seharusnya keterlibatan perempuan dan keterlibatan orang awam itu lebih ditingkatkan. Mungkin itu bisa menjadi dihindari obat ya, menghindari kasus pelecehan seksual gitu. Betul. Jadi Sri Paus sendiri sudah mengatakan penting sekali ada participation of women, penting sekali ada equality dalam hal pelayanan. Cuman sekarang kan tantangannya adalah kita mencari bentuknya seperti apa konkretnya. Ya gitu, jadi kemarin lebih ke diskusi sih tentang kira-kira gimana cara yang terbaik untuk bring that into reality. Lalu justify-nya gimana dari hasil penelitian kamu? Jadi kan itu kan melihat fenomena, melihat apa yang terjadi di data. Kemudian kita berusaha untuk judge gitu. Kita berusaha melihat di kitab suci bilang apa sih gitu. Dan kata perempuan di kitab suci itu pertama kali disebutkan di kitab Kejadian pertama bab 27. Jadi mungkin saya bacain sedikit ya. Ini verse-nya bilang gini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi itu kata pertama perempuan itu muncul di kitab suci gitu. Jadi di situ ada kehendak baik Allah ya, ketika menciptakan perempuan itu ya itu untuk menampakkan wajahnya kepada dunia gitu melalui perempuan. Jadi kalau misalnya identitas perempuan itu adalah yang pertama-tama menjadi gambaran Allah, panggilan dari perempuan itu ya apapun itu yang bisa mewujudkan gambaran Allah dalam hidupnya dan dalam hidup sesamanya gitu. Jadi gereja kita kan juga punya banyak gambaran tentang Allah kan. Tapi beberapa gambaran yang berkaitan dengan perempuan itu misalnya rahim, Allah yang maha rahim kan. Dan rahim itu kan yang punya rahim kan cuma perempuan. Jadi dan itu dihadiahkan Allah secara istimewa kepada perempuan, dan perempuan itu menampakkan kerahiman Allah gitu, dipanggil untuk menampakkan kerahiman Allah yang identik juga dengan pengampunan gitu. Misalnya seorang ibu kan ada tuh cerita di mana kalau sebejat-bejatnya seseorang gitu, kalau dia datang kepada ibunya untuk minta maaf gitu, minta pengampunan, pasti dimaafkan oleh ibunya karena dari rahim ibu tersebut lahirlah anak itu gitu. Jadi dia selalu ada ties gitu, merciful ties gitu. Itu kayak Tuhan Allah juga sama kita, apapun yang kita lakuin, dosa seberat apapun, Tuhan itu maha rahim gitu. Dia memaafkan seperti ibu memaafkan anaknya gitu. Dan kan di beberapa ensiklikal tulisan Paus, misalnya Pope John Paul II ketika menuliskan Mulieris Dignitatem, itu ensiklikal surat kepada dunia, dia kan merefer gereja itu sebagai ibu gitu, bahwa gereja kita kalau dalam bahasa Inggris pakainya selalu she, kalau kita di Indonesia kayak nggak masalah sih, kita selalu bilang kan gereja, dia tidak ada kayak seksnya female or male, tapi kalau di tulisan-tulisan tersebut gereja selalu a she gitu. Jadi ya keibuannya itu tampak juga gitu. Sorry, sebelum lanjut ke yang step ketiganya itu, yang kamu itu kan lebih ke resultnya ya, actionnya apa ya. Sebelum ke arah sana aku potong dulu dengan pertanyaan karena aku agak kurang setuju dengan statement. Karena kalau misalkan secara Alkitab Allah ingin lebih
apa ya istilahnya ya, menyebutnya ya. Kesannya pria ini harus lebih tinggi daripada wanita. Karena secara alkitabiah saya melihat cerita-cerita tentang wanita lebih sedikit ketimbang cerita tentang pria di Alkitab gitu ya. Saya yakin anak-anaknya Adam dan Hawa pun ada yang cewek gitu ya. Hanya saja kenapa yang diceritakan selalu cowok gitu loh. Keturunannya semua itu. Lalu ada satu cewek juga, anaknya Yakub, dari 12 bersaudara itu, dari Yehuda atau apa itu, dari 12 sampai ke Yusuf, ada satu yang cewek kan ya, namanya Dina. Tapi itu kan karena ada kasus dia diperkosa dengan raja apalah itu, saya lupa. Tapi saya yakin anaknya Yakub juga lebih dari 12 kali, dan itu cewek. Mungkin tidak diceritakan. Menurut kamu gimana, Natalia? Lalu satu lagi deh ya, satu lagi nih. Ya. Adiknya Musa, entah adik entah kakak lah itu. Jadi kan Musa berkakak adik sama Harun tuh ya. Tapi ada satu lagi tuh yang cewek, bantu dalam hal persiapan ibadah segala macam juga, saya lupa namanya. Itu juga cewek gitu loh. Tapi kenapa kurang diangkat gitu loh ketimbang Harun dan Musa. Harun Musa lagi gitu loh. Apakah ini problem dari si penulis Alkitab yang terpengaruh oleh culture di mana lelaki harus lebih utama, karena itu kan di Timur Tengah ya. Atau inilah rahmat atau knowledge yang diberikan Tuhan ke si penulis untuk dituliskan di Alkitab gitu loh. Nah, menurut kamu gimana, Natalie? Penulisan kitab suci itu kan panjang sekali prosesnya kan, dan selalu diwarnai oleh konteks setempat dan kebudayaan pada zaman itu. Dan kebudayaan pada zaman itu memang betul banyak selalu mengarah ke patriarkal gitu. Ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, yang dihitung kan laki-laki kan. Ketika para muridnya dipanggil juga, yang dihitung laki-laki. Tapi ada juga sebenarnya yang perempuan, tapi tidak timbul ke permukaan. Jadi kita harus berusaha mengerti konteks ketika pada penulisan itu, memang kebudayaan, culture itu pada saat itu yang demikian. Tapi itu kan tidak berarti bahwa Tuhan cuma mereveal dirinya kepada para laki-laki dan kemudian menginginkan laki-laki yang menjadi kind of a little above the women gitu. Kayaknya kita nggak bisa melihat dengan arah begitu. Sebab Tuhan Yesus kan lahir dari seorang perempuan. Memang di dalam kitab suci itu kalau kita mau melihat itu emang banyak yang membuat kita kurang percaya juga. Misalnya kayak gini ya, waktu itu saya share juga hari Kamis ya, dan ini tuh membuat beberapa teman-teman saya itu merasa, wah kok gitu sih ya di kitab suci gitu. Ini saya bacain buat Peter deh di Paulus di Korintus ya, bab 14 ayat 34. Bilangnya gini, sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, ini ayat 35, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Terus dia Santo Paulus lanjut lagi nih di 1 Timotius bab 2 ayat 12. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula, bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Jadi kalau kita mengacu pada kitab suci tanpa pengertian terhadap konteks, kita, wow, disuruh berdiam diri guys, tidak bisa perintah laki-laki, tidak boleh mengajar gitu kan. Itu kan, dan ini dikatakan oleh Santo Paulus loh, dan bapak-bapak gereja pada abad itu ya sangat terpengaruh dengan ajaran Santo Paulus ini. Dan itu menjadi dasar dari banyak pengajaran-pengajaran dan tradisi dalam gereja kita gitu. Tapi kan sebenarnya kalau kita mau melihat konteks yang lebih luas, kenapa sih Santo Paulus bicaranya kayak gitu gitu? Dan pada saat itu, misalnya pada surat kepada Korintian yang tadi, kan Korintus dulu kita tahu adalah kota pelabuhan yang dimana banyak terjadi prostitusi gitu. Jadi pada saat itu mungkin kalau tidak bisa dibandingkan dengan education levelnya perempuan di Korintus dan di dunia pada saat ini gitu.
itu berbeda sekali konteksnya. Di kitab suci sendiri itu bukan berarti Santo Paulus kayak merendahkan wanita ya, karena misalnya di Galatia bab 4 ayat 4, Santo Paulus itu juga bilang gini, tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi Santo Paulus juga bilang bahwa Yesus itu lahir dari rahim seorang perempuan. Dan kemudian Maria itu menjadi Hawa yang baru, di mana melalui Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus, martabat dan dignitinya perempuan itu kemudian di-restore, bahwa dikembalikan lagi, dipulihkan bahwa ya perempuan itu tidak lebih rendah dari laki-laki, itu adalah setara gitu. Jadi harusnya kita lebih terbuka tentang itu, tidak mengacu kepada satu bagian aja gitu, karena kita harus ngerti pada saat bagian tersebut ditulis konteksnya itu seperti apa. Lalu action yang kamu ambil dari penelitian itu apa? Ya, jadi actionnya itu adalah kita mau membawa kesadaran sih bahwa oke, kalau Tuhan mempunyai sebuah rencana menciptakan perempuan sebagai seseorang yang juga menampilkan wajah Allah gitu, ya tentu panggilan hidup kita itu juga harus diakui bahwa kita juga mempunyai peranan juga dalam memimpin gitu, seperti layaknya laki-laki gitu. Misalnya di kitab suci kan perempuan diciptakan setelah laki-laki dan ditulis di sana sebagai penolong yang sepadan kan. Di Kejadian itu dibilang tidak baik kalau manusia itu seorang diri, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Maksudnya perempuan itu kuncinya di kata penolong yang sepadan gitu. Laki-laki itu boleh melakukan hal yang memimpin dan sebagainya, tapi perempuan juga bisa menjadi penolong yang sepadan dan membantu tugas laki-laki ini gitu. Jadi bukan berarti perempuannya nungguin aja terus laki-laki yang lead, terus kita yang di lead gitu. Tapi lebih ke kita bisa share, bukan saja kolaborasi, tapi co-responsible. Kita bukan cuma berbagi tugas, tapi kita juga berbagi tanggung jawab. Sebenarnya lebih ke berat sama di pikul, ringan sama dijinjing. Nah itu peribahasa Indonesia yang oke banget tuh kayaknya untuk menunjukkan bahwa kita tuh bisa help each other more. Tapi dari balik lagi nih ya ke kitab Kejadian, dari statement kamu yang bilang bahwa nama perempuan baru pertama kali disebutkan di sana. Aku berpikir bahwa pada saat itu Tuhan menyampaikan seperti itu, bahwa wanita itu sebagai penolong yang sepadan. Itu kayaknya konteksnya karena mereka belum jatuh dalam dosa. Mungkin ya, ini tolong dikoreksi kalau aku salah. Jadi seingat aku ada di di bab berikutnya di mana mereka sudah jatuh dalam dosa dan mereka diusir dari Taman Eden. Si wanita dihukum bahwa kamu akan merasakan kesakitan pada saat melahirkan dan kamu akan birahi pada suamimu dan dia akan menguasai kamu. Nah, itu loh, jadi bahwa lelaki itu akan mengontrol si wanitanya. Nah, mungkinkah ini yang menyebabkan dibawa terus ke budaya-budaya Israel atau Timur Tengah sana, sehingga lelaki harus lebih mendominasi daripada wanita. Atau bahkan mungkin sampai ke Italia sana yang ke-12 departemen itu harus laki-laki, enggak bilang harus laki-laki sih ya, tapi sayangnya belum pernah ada perempuan ya, yang pernah perempuan itu hanya 7 orang, itu pun under secretary ya, belum pernah. Bukan sekretari. Iya, undernya lagi ya, itu dia. Jadi intinya belum pernah kan ya, dari 12 leader itu belum pernah perempuan kan. Nah, mungkin itu dia. Bagaimana Natalia? Ya, yang Peter katakan tuh betul. Jadi karena ada pandangan kayak gitu dari abad-abad awal itu mempengaruhi semuanya. Cuman kalau kita mau melihat di situ aja, itu belum lengkap gitu. Ketika yang Peter katakan tadi kan wanita kita jatuh ke dalam dosa, lalu seakan-akan udah nggak seperti penolong yang sepadan lagi gitu kan setelah jatuh dalam dosa. Jangan berhenti baca di situ, baca lagi sampai kelahiran Tuhan Yesus, baca lagi sampai cerita di mana Tuhan Yesus tuh treat women seperti bagaimana, baca lagi sampai di kitab Kejadian, kitab Perjanjian Baru di mana misalnya Tuhan Yesus mendengarkan apa yang Bunda Maria minta gitu di pernikahan di Kana.
Bagaimana Tuhan Yesus mengajak dialog seorang wanita di sumur ketika menimba air di Samaria. Bagaimana Yesus tuh punya kedekatan dengan para wanita-wanita di Yerusalem, dan bagaimana saksi pertama dari kebangkitan itu adalah wanita, gitu, adalah perempuan. Jadi harus baca yang lengkap gitu, dan melalui kehadiran Tuhan Yesus itu diriset lagi kejatuhan Hawa yang dulunya memang betul terjadi, itu diriset oleh Bunda Maria gitu. Bunda Maria itu menjadi Hawa yang baru, sehingga terpulihkanlah hubungan antara perempuan dengan Allah, dengan dirinya sendiri, dengan sesamanya. Jadi dalam diri Tuhan Yesuslah terdapat sebuah restoration ya tentang martabat dan dignity perempuan, sehingga ya perempuan itu ya sepadan dengan laki-laki gitu. Lalu yang Natalia mau perjuangkan ini yang kesetaraan seperti apa, kepemimpinan seperti apa di gereja? Maksudnya kepemimpinan wanita seperti apa yang kamu mau harapkan gitu loh? Kalau menurut Peter kayak gimana? Kalau menurut Peter kira-kira seperti apa? Aku pribadi sih ya agak rancu ketika seorang wanita itu memperjuangkan emansipasi wanita. Itu sangat rancu, sangat bias karena rata-rata mereka yang memperjuangkan emansipasi wanita ini kan pasti wanita, ya. Rata-rata. Tidak ya. Selalu. Iya, 95% itu pasti hampir 98% lah. Itu pasti wanita gitu. Sebagian besar dari 98% itu biasanya yang teriak-teriak emansipasi wanita itu pasti dia sudah mencapai sebuah titik kepemimpinan. Entah itu dia mungkin ya ketua RW atau mungkin dia direktur utama dari sebuah perusahaan atau seperti itulah, pokoknya leader lah. Dan kecenderungannya ketika mereka teriak-teriak emansipasi wanita itu biasnya adalah mereka seperti mau mengatakan bahwa lihat nih, wanita bisa melakukan hal yang sama seperti pria. Kita bisa punya skill yang baik seperti pria, bahkan kita punya kelebihan bahwa kita bisa ngurus diri kita sendiri, ngurus orang lain, dan bahkan kita punya sensitivitas terhadap lingkungan gitu. Jadi saya melihat ini bias. Jadi sementara kalau saya balikin lagi ke Alkitab, jadi saya melihat sebenarnya kepemimpinan seorang wanita itu sebenarnya tidak boleh sampai merendahkan pria. Sebenarnya yang dimaksud dari Alkitab ini adalah, ini menurut saya loh ya, tolong dibantah kalau salah ya. Mau pria mau wanita itu tidak boleh saling merendahkan sebenarnya. Ketika ketika mereka sudah ada di puncak kepemimpinan atau intinya sudah memimpin lah. Intinya adalah tidak boleh merendahkan. Karena kan sebenarnya ada tulisannya kan seperti ini. Hai wanita, tunduklah pada suamimu. Hai istri, tunduklah pada suamimu. Nah, pada suami, hai suami, tunduklah pada Tuhan. Jadi kesulitannya adalah ketika kesalahannya adalah si suami tidak tunduk pada Tuhan. Itu udah salah sebenarnya. Si istri tidak tunduk pada suami juga salah. Maaf ya, suami istri ini saya identikan dengan pria dan wanita ya. Nah, itu pendapat aku gitu tentang kepemimpinan seorang wanita. Begitu. Jadi rada bias sebenarnya. Jadi mereka lebih cenderung ke arah mau apa ya istilahnya, bahasa kasarnya itu menjegal menjegal posisi pria, bahwa jadi sebagai seorang wanita aku juga bisa, aku bahkan lebih baik dari pria, gitu loh kesannya. Gitu. Menurut Natalie gitu? Menurut saya feminis teologi itu berangkat dari sebuah kerinduan ya untuk mencari keadilan bagi perempuan. Jadi kan fenomena yang menjunjung kemandirian, independence gitu, dengan mengatakan bahwa kita juga bisa gitu. Tapi saya setuju banget sama Peter dengan kita nggak boleh ngerendahin laki-laki gitu. Itu seakan-akan kan we don't need anybody gitu. We can do all and we don't need men, we don't need other people. That's wrong, I think. Itu menurut saya itu nggak rendah hati gitu. Itu maksudnya nggak rendah hati melihat rencana Allah yang menciptakan bahwa kita ini harusnya saling membantu gitu. Dan itu kan jadinya kalau ngesampingin laki-laki kayak gitu kan jadi jatuh dengan dosa kesombongan sih, bahwa ya segala sesuatu yang ekstrim itu tidak baik.
Jadi kita tetap autonom, tetap berusaha mandiri, tapi butuh kolaborasi dan korelasi dengan yang lain gitu. Kita saling membutuhkan satu sama lain. Lalu di Zoom waktu seminar itu bagaimana suasananya waktu kamu sampaikan ini? Menarik sih, waktu itu kan cuma 1,5 jam ya, dan kemudian ada sesi tanya jawab yang sekitar 45 atau 50 menit I think, dan masih banyak yang sebenarnya kita masih bisa terus ngobrol gitu sampai panjang gitu. Ya cuma karena waktunya udah habis, ya mungkin ngobrolannya bisa dilanjutin lain kali gitu. Tapi ada beberapa komen yang menarik sih tentang beberapa beberapa tante yang juga share sesuai dengan experience yang beliau-beliau udah laluin gitu dalam hidupnya. Itu membantu dan menarik banget sih, karena kita kan semua berasal dari background yang rada beda ya, pengalaman kita seperti bagaimana, dan itu mesti terus diomongin gitu. Teologi itu sebuah dialog yang selalu harus dicerna gitu. Nggak ada kayak jawaban ya yes or no, kamu salah, kamu benar gitu. Teologi itu adalah iman yang mencari pengertian, faith seeking understanding. Dia mesti selalu berdialog, dia selalu mendengarkan gitu the voice of the Holy Spirit, dan selalu harus terbuka gitu, tidak menutup diri di mana pandangan saya kayak gini dan yang lain salah gitu. Itu kesombongan lagi. Jadi mesti terus membuka hati gitu, mendengarkan yang lain. Kalau boleh tahu statement apa yang menarik menurut waktu di seminar itu? Kalau boleh tahu, aku penasaran nih, serius.